Halo pemirsa Geolife, selamat datang lagi di channel Geolife. Dan hari ini kita berada di Vokal Belmondo Podcast. Seperti biasa saya mengundang politisi muda. Nah, kali ini dari mana nih? Kali ini berasal dari Partai Demokrat. Halo. Siapa nama lengkapnya, Kak? Diska Putri. Diska Putri. Ada pamungkasnya nggak sih? Iya, ada pamungkasnya. Cuman mungkin nama panggung Diska Putri aja ya. Oke, Diska Putri. Nah, Kak Diska ini adalah juru bicaranya Partai Demokrat yang hari ini sering muncul di TV nih. Ya kan? Demokrat udah memberanikan diri memunculkan juru bicara muda. Kita selalu berani untuk yang muda-muda dan transformasi itu dan kan berani dilakukan. juga pindah koalisi. Itu bukan berani, tapi itu adalah hal yang paling rasional yang harus dilakukan. Oke. Gitu. Jangan serius-serius banget. Jangan serius ya. Oke. Pertama, gue sebenarnya kita banyak penasaran sih sebenarnya siapa sih juru bicara Partai Demokrat yang baru itu, gimana sih latar belakangnya kan. Politisi-politisi muda ini kan harus dijelasin dong. Betul. Siapa sebenarnya Kak Diska kan. Cuman aku akan mulai dari pertanyaan, kenapa sih jatuh cintanya sama Demokrat? Kenapa sih nggak partai lain gitu? Kenapa jatuh cinta sama Partai Demokrat? Mungkin bisa dimulai dari jatuh cinta gue pada Pak SBY dan track record beliau sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia. Jadi kalau mau dengar ceritanya sedikit ya. Jadi dulu sempat jadi wartawan nih. Waktu aku dulu sekolah di Bandung gitu ya. Kemudian di sana sempat jadi wartawan salah satu media berbahasa Inggris, tapi sekarang udah nggak ada ya gitu. Udah bubar medianya. Oke. Gue nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Terus kemudian waktu itu gue menjadi wartawan lah di situ. Kemudian ada satu ketika gue harus menulis sesuatu tentang istana waktu itu. Dan kemudian gue merasa bahwa apa yang gue tulis ini sangat-sangat dari orang yang berseberangan dengan pihak istana waktu itu. Dan gue merasa bahwa nggak balance ini kalau misalnya kita menulis ini gitu. Terus gue bilang, you have to do something. I mean, we have to ask what the president says or the palace says about this gitu. Terus kemudian, tapi ternyata tidak selalu seperti itu gitu. Bahwa kadang-kadang kita selalu muncul dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang misalnya seperti itu. Dan itu menurut gue adalah salah satu kayak titik balik. Oh ya, kita tuh harus punya mekanisme komunikasi yang lebih baik gitu. Apa sih rasanya jadi orang-orang di istana? What is like on the inside gitu ya. Melihat bahwa bahwa keren memang, juga nih di istana ya. Iya, keren juga nih gitu ya. Dan kemudian akhirnya gue ada kesempatan lah waktu itu 2013 akhir 2014 awal dapat rekomendasi dari seorang dosen yang kemudian membawa gue untuk bekerja menjadi salah satu tim komunikasinya Bapak SBY. Ini waktu beliau jadi presiden kan? Iya, waktu itu. Belum Demokrat ya? Belum Demokrat. Okay. Jadi waktu itu akhirnya gue masuklah ke istana dan alhamdulillah itu adalah salah satu miracle. Jadi itu adalah salah satu my first formal job dan dapat pekerjaan di sana. Dan di sana sebenarnya yang paling gue takjub adalah karena waktu itu di tahun 2013-2014 kalau misalnya bisa flashback ke belakang itu rasa-rasanya banyak sekali pemberitaan dan reputasi negatif lah terhadap kinerja presiden waktu itu. Pak SBY waktu itu. Tapi kemudian ketika gue harus ikut turun bersama Pak SBY, ketemu masyarakat dan bagaimana dia bekerja begitu. Dan gue lihat kayak how much people loved him gitu. Banyak yang menyukai Pak SBY pada banyak zaman itu ya. Dan gitu dan kalau melihat kerjanya ini salah satu hintnya Pak SBY. Pak SBY harus nonton sih Pak. salah satu yang menurut gue kayak wow ini banget. Pak SBY itu selalu di sakunya selalu ada Undang-Undang Dasar 1945 itu selalu ada di sakunya dia. Jadi apapun yang dilakukan sebagai presiden dia selalu harus lihat dalam konstitusi apakah itu sesuai dengan konstitusi atau enggak. Taat banget kayak TNI. Taat Memang banget. TNI gitu ya. Latar belakang mungkin. Tapi menurut gue itu adalah salah satu hal yang ternyata seturau ini beliau menjalankan diri sebagai presiden. Apalagi kalau kita lihat misalnya gue sempat ikut di World Economic Forum waktu itu dan melihat bahwa Pak SBY adalah salah satu presiden yang berhasil membuat ekonomi kita lebih baik, lalu kemudian demokrasi dan segala macam. Jadi lalu bagaimana kita berdiplomasi di dunia internasional. Kita tahu berapa banyak ada misalnya konflik Myanmar waktu itu yang kemudian diselesaikan lewat shuttle diplomasinya Pak Marty dengan Pak SBY.
Jadi itu yang lu rekam tentang jejak-jejak Pak SBY. Iya, jejak-jejak menjadi presiden. Dan di tahun 2014 itu, kalau flashback dari 2004 ke 2014 banyak sekali pencapaian-pencapaian yang luar biasa lah gitu, yang dilakukan oleh Pak SBY. Cuman Pak SBY 2 periode aja, nggak sampai 3 periode. Nah itu dia, dan Pak SBY tahu kapan berhenti lah. Pak SBY tahu kapan berhenti, 2014 dia selesai gitu. Berarti dan dia karena melakukan cerita-cerita luar biasanya Pak SBY kemudian bukan cerita luar biasa, tapi gue melihat sendiri hal luar apa biasa yang dilakukan Pak SBY ya. Yang dilakukan terus Pak SBY lu menjadi tim komunikasi dekat beliau. Terus jadi, kemudian beliau selesai, lu ditarik ke Partai Demokrat. Nah, waktu itu kemudian setelah 2014 Pak SBY kembali memimpin Partai Demokrat waktu itu. Jadi menjadi ketua umum. Disitulah akhirnya gue mulai merasa bahwa if you want to change the system, then you have to get into it. Kayak kita nggak, misalnya nih, kita punya kekesalan atau apa terhadap pemerintah, terhadap regulasi, karena kita tahu ya, ini mungkin yang suka nggak kepikiran sama anak-anak muda misalnya, bahwa apapun yang lo lakukan di negeri kita tercinta ini semuanya akan ada konsekuensi politik. Adalah bagian dari konsekuensi politik gitu. Dan regulasi-regulasi yang berjalan. Jadi kalau lo merasa lo mau merubah sistem dan merubah sesuatu, masuk partai politik. Haruslah masuk ke dalam politik itu sendiri. Dan gimana cara kita masuk ke politik? Salah satunya adalah menggunakan partai politik dan mana lagi. Dan hari itulah lu menentukan ya. Hari itulah yang menentukan. Berarti karena itulah alasan lu kemudian lu masuk partai politik dan memilih Demokrat, karena ada sosok Pak SBY. Ada sosok Pak SBY waktu itu. Kemudian bergulir sampai dengan Mas AHY hari ini. Dan kenapa terus kemudian jadi kalau misalnya ada yang bilang jubir muda Partai Demokrat, sebenarnya gue udah menjadi pengurus DPP dari 2015. 2015 sudah menjadi pengurus DPP, dan kemudian 2020 setelah kepengurusannya Mas AHY seperti ada transformasi begitu. Jadi regenerasi dan transformasi itu jalan banget lah di Partai Demokrat. Melihat bahwa sekarang Mas AHY menjadi ketua umum, terus kemudian banyak banget anak-anak muda yang kemudian dulunya mungkin cuma jadi staff-staff kemudian punya kesempatan yang lebih banyak, punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa berkontribusi ke partai gitu. Termasuk gue salah satunya. Gue kemudian menjadi deputi Balitbang. Enggak nyalek. Kenapa nggak nyalek? Semua orang udah bertanya kayak karena gitu. Kan nyalek ini kan salah satunya kan untuk membantu partai meraup suara dari bawah ya. Betul. Dari bawah naik ke atas gitu kan. Sedangkan lu kan misalnya berpotensi lah untuk membantu Demokrat tuh mengambil suara dari bawah ke atas. Kenapa kemudian nggak nyalek? Ini sebenarnya adalah prinsip hidup dan prinsip yang ini bukan perwakilan sebagai juru bicara, bukan pribadi ya. Prinsip hidup, salah satu prinsip hidup, dan gue melihat itu dari Pak SBY. Pak SBY itu adalah salah satu orang yang menurut gue ketika dia melakukan sesuatu, dia akan melakukan sesuatu dengan all out. Kayak sepenuh hati. Maksudnya kayak di militer dia jadi jenderal, di politik dia menjadi presiden, even kayak dia mengasuh bola voli sekarang Proliga 2 kali. Dia selalu ketika melakukan sesuatu haruslah dengan sepenuh hati gitu. Dan gue merasa gue belum punya kapasitas untuk bisa melakukannya, bukan dengan sepenuh hati tapi dengan menggunakan semua kapasitas dan kapabilitas yang gue punya untuk nyalek. Jadi lu merasa belum mampu deh. Belum mampu untuk melakukan itu. Jadi karena di politik ini kan banyak ranahnya ya. Dan menjadi anggota legislatif itu adalah salah satu skill yang luar biasa yang butuh banyak kapasitas dan kapabilitas untuk melakukannya gitu. Ini gue mau nanya juga. Ini perasaan lu nih ya. Ini bukan sebagai jubir ya, sebagai pribadi. Perasaan gue sebagai pribadi. Ada 3 hal yang gue sorot. Kejadian-kejadian Demokrat yang gue ingat ya. Pertama itu kejadian Demokrat itu adalah pergantian Pak SBY menjadi Mas AHY menjadi ketum. Yang kedua pindahnya koalisi. Ya kan? Yang ketiga ada kasusnya, mohon maaf Pak Muldoko ya kan, tiba-tiba mau jadi ketum Demokrat. Kan ada 3 kasus besar tuh yang menjalar di Demokrat. Gimana perasaan lu melihat hal-hal yang menimpa itu? Menurut gue adalah gue melihat resilient. Apa tuh? Jadi resiliensi yang luar biasa, terutama dua kejadian yang lo sebutkan tadi adalah ketika Mas AHY menjadi ketua umum. Jadi bayangin 2020 dia pertama adalah kita berhasil melakukan transformasi itu. Maksudnya transformasi dan regenerasi itu berhasil dilakukan, yang tidak banyak dilakukan oleh partai politik lain. Sorry to say, tapi nggak banyak partai politik yang akhirnya bisa kita tahu banyak di setiap partai politik itu selalu ada figur-figur utama begitu ya. Partai gue itu kok 3 orang udah ganti jadi. Tapi maksudnya
partai politik lain lah. Kita tahu selalu ada figur-figur utama di partai politik. Ada juga kok partai lain yang sekarang belum ganti-ganti. Nah gitu kan misalnya ya. Tapi maksudnya partai politik itu selalu ada itu gitu. Tapi kemudian ada regenerasi, dan regenerasi ini dilakukan secara demokratis begitu ya, dilakukan oleh ada munasnya kan? Ada munasnya dan secara demokratis akhirnya memilih Mas Ahaye. Berarti kan ada semangat dari Partai Demokrat sendiri, dari kader-kadernya sendiri bahwa harus ada regenerasi, harus ada transformasi. Dan kalau misalnya tadi Belmondo bilang mereka tuh berani memberikan ini kepada anak muda gitu. Dan itu menurut gue adalah salah satu hal yang sangat sulit ditemukan di itu terkait satu kasus ya, Mas Ahaye. Itu Mas Ahaye. Yang selanjutnya lalu yang kemudian adalah dua yang gue seneng banget kalau ngomong sama orang di balik layar, apalagi di belakang yang deket banget sama kekuasaan ini. Enggak sih, enggak deket. Kita adalah kader biasa. Jadi pas lagi Pak Muldoko, inget banget itu Mas Ahaye tahu itu dari seorang kader. Jadi kalau nggak salah beliau adalah ketua DPD atau ketua DPC, saya lupa. Jadi beliau yang langsung ngomong sama Mas Ahaye. Jadi sebegitu straightforwardnya komunikasi, line of communication yang dibangun di Partai Demokrat. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya mau ketemu ketum harus lewat mana dulu, enggak. Jadi kayak benar-benar langsung mendapatkan pesan bahwa ada yang bergerak di bawah untuk menggoncang kita yang kemudian adalah menggoncang yang ternyata adalah Pak Muldoko gitu ya. Tapi kan penyelesaiannya secara hukum. Secara hukum. Tapi itu adalah salah satu ujian terbesar Mas Ahaye menjadi ketua umum waktu itu. Tapi yang paling membuat gue kagum adalah dia berhasil membuat semua ketua DPD, hampir seluruh ketua DPC untuk bersatu bersama dia dan melakukan langkah-langkah yang sangat-sangat cepat dan tepat gitu. Jadi karena kalau kata dia, untuk melakukan ini semua, langkahnya harus tepat tapi juga cepat. Kalau tepat doang tapi lama itu nggak bisa. Itu TNI banget itu. Nah dan mungkin itu adalah salah satu ciri khas traits yang dimiliki dari seorang prajurit lah gitu ya. Jadi dan itu dilakukan sama dia. Benar-benar dilakukan dengan langkah yang cepat dan tepat. Dan kemudian juga kita tuh mengenal zamannya Mas Ahaye ini, kita mengenal namanya Commander's Call. Jadi Commander's Call itu namanya udah namanya ya militer banget namanya. Tapi Commander's Call itu adalah salah satu bentuk di mana Mas Ahaye akan selalu mengumpulkan semua ketua DPD, ketua DPC, jadi kader-kader utama Partai Demokrat di seluruh Indonesia untuk mengetahui dan berkomunikasi secara langsung supaya mereka tahu jelas apa yang menjadi permasalahan. Dan itu selalu dilakukan. Itu kayak konsolidasi nggak sih? Konsolidasi. Tapi konsolidasi ini dilakukan benar-benar cepat waktu itu. Dan akhirnya kita bisa bergerak sangat cepat, yang kemudian kita ke Kemenkumham dan ya akhirnya kita tahu ya 16-0, 18-0, 22-0 karena selalu akhirnya ya secara hukum memang nggak pernah ada. Gue melihat itu juga. Pokoknya Demokrat bersama Mas Ahaye udah menang melawan Pak Muldoko. Udah menang melawan Pak Muldoko. Maksudnya ya memang harus menang. Ya, itu yang gue perhatiin terkait lika-liku Demokrat sepanjang perjalanannya ya. Cuman kita geser topiknya, jangan Demokrat terus lah. Jangan Demokrat terus. Mau kulik pikiran lu aja nih sebenarnya. Lu perhatiin kan nggak sih? Biasanya kalau ini selalu gue tanyakan terus menerus nih kepada yang gue undang biasanya ya. Lu melihat nggak sih kalau misalnya politisi-politisi yang lebih senior, ini bukan berarti gue menyalahkan mereka ya, politisi senior itu biasanya beda partai kayaknya musuhan, ya kan? Kayaknya kalau beda partai kayaknya konflik banget, kita nggak bisa berteman lah pokoknya. Pokoknya lu gua gitu ya. Terus kalau anak muda hari ini kayak gue sama lu gitu ya, kita kan beda partai ya nggak apa-apa beda partai. Dan yang terjadi adalah pertemanan di atas, beda partai urusan kedua. Ya kan, sehingga pertemanan itu jauh lebih penting dibanding perbedaan partai. Tapi senior malah sebaliknya, ya kan, perbedaan partai kayak nggak berteman, separtai baru berteman. Ya, lu sepakat nggak sama itu? Enggak sih, gue nggak sepakat. Karena gue melihat bahwa Mas Ahaye sih hitungannya muda. Oh, Mas Ahaye hitungannya muda. Oke. Karena gue melihat bahwa Mas Ahaye melakukan itu. Jadi sebagai salah satu figur senior lah saat ini di Partai Demokrat, Mas Ahaye justru membuka melepas beban-beban lama itu gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa selama ini Mas Ahaye yang paling spektakuler adalah bertemu Mbak Puan misalnya gitu ya. Tapi itu dilakukan dan itu adalah semangat
yang selalu dilakukan oleh Mas AHY. Jadi Mas AHY tuh punya namanya silaturahmi 360. Asik. Itu adalah ini namanya jaksel banget jaksel banget, silaturahmi 360. Jadi dia itu adalah yang dia lakukan dari tahun 2020. Jadi dia selalu membuka komunikasi dengan siapapun. Jadi di tahun 2020-2021 sebelum heboh pertemuan dengan Mbak Puan yang di pelataran itu, kita sudah sempat ketemu Mbak Puan di MPR waktu itu. Jadi memang selalu kita membuka komunikasi dengan siapapun, dan menurut gue itu adalah salah satu culture yang berarti Mas AHY ini dong berteman walaupun beda partai. Oh iya, jelas. Ya, dan dia berteman walaupun beda partai. Walaupun misalnya kalau kita lihat yang lebih senior lagi, kayaknya ada deh Demokrat yang agak-agak begini. Tapi itu kan sebenarnya stigma-stigma yang dibuat sendiri sama publik kan. Walaupun karena yang saya tahu ya, dari Pak SBY sendiri, Pak SBY selalu terbuka dengan siapapun, termasuk apabila misalnya Ibu Mega ingin bertemu. Itu isu itu panas banget. Iya, dan itu adalah statement yang itu akan kejadian nggak sih? Ya kita lihat Pak SBY, dari Pak SBY sendiri, Pak SBY selalu terbuka dengan siapapun, termasuk juga bertemu dengan Bu Mega. Itu salah satu yang dia bertemu boleh lah sebagai ngobrol. Iya, itu semangat yang kita, dan bahkan itu Pak SBY sendiri, semangat itu yang kemudian ditularkan kepada kita, bahwa sama siapapun kita harus bisa berteman gitu sih. Jadi gue nggak terlalu. Demokrat sepertinya udah mulai berubah ini. Nggak berubah, itu selalu ada. Ini karena mungkin stigma-stigmanya aja kan. Dan satu lagi ini kemarin Pak SBY bertemu dengan Pak Jokowi, ini kan beritanya santer nih. Pasti lu udah punya ini, pasti udah punya. Ini jawabannya A B C. Cuman yang gue kan ini jujur ya, bukan gue mau, kita bukan endorse Anies dan ngomongin Anies ya. Gue ingat betul kok isu tagline perubahan itu lahir dari Partai Demokrat. Betul. Karena Demokrat ingin membawa, ini bukan gue puji juga, tapi gue penilaian gue, nanti Demokrat jadiin gue jubir kan. Dan gue perhatiin perubahan itu kan awalnya tagline-nya Demokrat. Betul, kemudian perubahan dan perbaikan. Perubahan dan perbaikan itu dibawa oleh Pak Anies tuh keliling tuh sama koalisinya. Padahal gue pernah kritik tuh, perubahan ini kan tagline-nya Demokrat. Kenapa diambil-ambil ya? Nah, itu kan kenapa diambil-ambil? Kenapa diambil-ambil? Memang orangnya jago kata-kata aja nih. Udah jago kata-kata, ngambil kata-kata orang pula. Bukan gue yang ngomong ya. Enggak, ini dari gue. Dan yang gue perhatiin sekarang semenjak pindah koalisi kepada Pak Prabowo tuh, perubahannya itu bertambah menjadi perubahan dan keberlanjutan. Berarti kan ada konsekuensi politik yang lu bilang tadi ya. Terus Pak Demokrat ini kemudian menambah tagline baru, perubahan dan keberlanjutan. Keberlanjutan berarti kan kerja-kerja Pak Jokowi kan. Gimana lu nanggapin itu? Sebenarnya lu mengakui nggak sih harus memang diberlanjutan? Gini, continuity and change itu kalau misalnya Belmondo lihat pidatonya Pak Ketum, bahkan sebelum kita akhirnya menggunakan itu dalam koalisi yang sebelumnya itu, di pidato-pidatonya Ketum selalu ada kata-kata di mana yang sudah baik di eranya Presiden Soekarno. Gue pernah dengar. Yang sudah baik di era Presiden memang Soekarno, yang jago sudah baik di era Presiden Soeharto, yang sudah baik di era Presiden Gus Dur, Megawati, lalu kemudian Pak SBY dan Pak Jokowi harus dilanjutkan. Itu pidato inklusif banget. Yang belum baik diperbaiki. Itu sebenarnya adalah salah satu, itu karena itulah yang terjadi, bahwa the only constant is change, tapi selalu ada continuity and change. Bukan perubahan yang asal perubahan yang misalnya ganti nama, perubahan-perubahan yang cuman perubahan-perubahan cuman di surface aja untuk memperlihatkan bahwa ada perubahan, padahal nggak ada perubahan yang substansial. Padahal selalu. Gue tahu nih arah kritiknya ke siapa. Oke, lanjut. Tapi kayak yang harus kita lakukan sekarang adalah gimana yang, ya ini adalah kerja lintas generasi. Indonesia tuh terlalu besar untuk hanya kita klaim oleh satu tokoh atau dua tokoh. Ini adalah kerja lintas generasi. Itu yang selalu digaungkan oleh Mas AHY gitu. Kerja lintas generasi, dan kita nggak bisa bekerja sendiri. Indonesia tuh terlalu besar untuk kita bekerja sendiri atau satu golongan aja. Memang gitu. Kerjanya harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Dan pilihan Demokrat kepada Pak Prabowo udah oke bener ya? Oh iya dong, tentu saja. Udah cocok Pak, koalisi jangan pindah-pindah Pak udah. Oh enggak dong, kita istiqomah bersama Pak Prabowo. Oke, memang kalau ngundang Diska ini pasti jawabannya adalah mencerminkan Pak SBY dan Pak AHY bahwa beliau adalah sosok yang luar biasa. Tapi kan memang itu kenyataannya kan. Memang itu kenyataannya. Oke, gua geser lagi topiknya ini. Di Demokrat sendiri tuh ada jubir-jubir muda nggak sih yang di training gitu atau dibuat? Iya. Ada nggak sih? Ada. Jadi yang komander itu nggak sih yang lu bilang? Bukan. Kalau Commander School itu adalah bentuk dari salah satu bentuk komunikasinya Mas AHY untuk kepada ketua DPD DPC tadi ya. Untuk dilakukan. Tapi kalau untuk misalnya
kan gue perhatiin ya, partai itu kan sekarang harus mulai mentransformasi dirinya juga. Karena kalau kita melihat data KPU kan 60% tuh pemilihnya anak muda kan. Apakah ada strategi khusus dengan misalnya menjadikan lu nih jubir muda, atau misalnya ada jubir-jubir muda lagi di daerah, atau ada hal lain tuh untuk menggait suara 60% nah anak ini muda? sih sebenarnya yang salah satu yang selalu gue kritik di banyak tempat ya. Gue selalu merasa bahwa seolah-olah jubir muda atau apapun lah tokoh muda di partai politik sekarang jadi seperti maskot. Sebagai maskot, tampilan gitu. Tampilan kayak nggak pernah ada sesuatu yang ada di belakangnya. Sebenarnya yang di belakangnya tetap yang senior. Lalu kemudian yang di depan, karena kita sekarang harus menggait anak-anak muda, jadi maskotnya kita ganti anak muda gitu. Tapi dan bukan itu kan lu ngomongin diri lu sendiri maju karena lu muda kan. Nah itu justru menurut gue itu yang berbeda sama Partai Demokrat. Bridgingnya masuk. Iya, karena menurut gue adalah sebelum gue jadi jubir, gue udah jadi deputi Balitbang di Partai Demokrat. Dari tahun 2020 sebelum gue jadi juru bicara, gue sudah di deputi Badan Penelitian dan Pengembangan, salah satu badan yang paling besar di Partai Demokrat dan cukup krusial dalam strategi-strategi Partai Demokrat. Di DPP sendiri rata-rata usia 40 tahun. Jadi kalau misalnya mikir milenial dan Gen Z, ya inilah milenial gitu. Partai Demokrat ini, dan sekarang kita tahu sendiri, mohon maaf nih ya, tapi kalau di parlemen yang paling muda ketua umumnya saat ini adalah Mas Ahaye. Di parlemen? Iya, ketua partai politik yang ada di parlemen. Yang ada di parlemen saat ini adalah Mas Ahaye. Tapi ketua partai politik hari ini yang paling muda tetap PSI. Yang semua partai ya. Kalau di konteks ke parlemen oke lah, kita belum masuk parlemen. Tapi di konteks parlemen Mas Ahaye adalah yang paling muda. Dan kita berhasil melakukan regenerasi itu. Regenerasi juga dilakukan bukan cuman ketua umumnya, tapi juga badan-badannya semuanya. Kalau kita lihat banyak sekali. Kita lihat Mas Herzaki juga nggak terlalu tua-tua banget gitu kan untuk menjadi juru bicara. Jadi menurut gue kenapa Partai Demokrat kemudian itu bukan seolah-olah menjadi strategi khususnya Partai Demokrat kayak jadi kayak ada satu kumpulan berbeda dengan yang seperti ad hoc hanya untuk mengurusi anak muda, enggak. Tapi justru memang kita semua bekerja, ya anak-anak muda semua ini, anak-anak muda di Partai Demokrat ini yang kemudian bekerja di dalam pimpinannya ketum untuk juga menghasilkan sesuatu yang memang relate sama yang lain gitu. Termasuk salah satunya adalah mungkin adalah jubir yang kemudian walaupun jubir muda ini kan kadang-kadang adalah yang dilakukan oleh banyak televisi gitu ya, karena melihat gue masih muda gitu. Padahal yang gue rasakan di Partai Demokrat, gue nggak pernah dianggap sebagai junior karena mungkin bisa dilihat lah selama ini gue selalu. Jadi lu merasa senior atau gimana nih? Enggak. Gue bukan merasa senior, tapi gue merasa bahwa gue nggak pernah dibeda-bedakan karena gue masih kecil atau misalnya punya gap usia yang lebih besar dibandingkan yang lain. Kayak karena gue nggak pernah merasa bahwa ini ada show politik yang khusus anak muda, ini hanya untuk Diska, enggak. Gue selalu dicemplungin gue selalu disamakan tanggung jawab, hak dan tanggung jawabnya sebagai juru bicara. Mungkin lihatnya gini, Dis. Lawannya agak susah nih, kayaknya lawannya Bang Adian atau Bang Deddy Sitorus. Diska maju, Diska. Enggak. Justru itu adalah bagian dari pembelajaran dong. Betul, karena betul. harusnya kalau Partai Demokrat takut harusnya memberikan lawan-lawan yang setara begitu, lalu kemudian harus senior terus, enggak. Tapi gue merasa bahwa gue diapresiasi dengan kapasitas dan kapabilitas yang gue punya, bukan sebagai karena gue anak muda. Paling mahal sih yang gue perhatiin ya sekarang ya, yang paling mahal dari bukan kita menskreditkan anak muda, yang paling mahal itu kan sebenarnya kesempatan untuk dicemplungin itu. Kesempatan untuk dicemplungin. Dan gue punya kesempatan itu di Partai Demokrat, gitu sih. Oke. Di partai gue juga masih muda-muda kok yang maju. Oke. Bagus dong. Bagus. Iya, gue perhatiin kayaknya masih senior nih. Apalagi partai-partai yang lain kok senior. Demokrat udah berani nih mulai menunjukkan dirinya siapa. Ini pasti bawaan Mas Ahaye. Ternyata yang bawa PSBY ternyata. Jelas. Gue maksudnya anak muda itu selalu diberikan tempat di. Gue suka bahwa di Partai Demokrat ini usia itu adalah bukan satu-satunya faktor yang tapi kapasitas dan kapabilitas yang kita punya begitu. Nah tapi gue mau nanya juga nih, ada strategi khusus nggak sih sebenarnya supaya anak muda itu mau masuk politik atau minimal setidaknya terjun dalam memilih lah, ini kan penting nih, ya kan? Apakah
kan kita sebagai partai politik ini kan punya tujuan juga tuh Dis, untuk kemudian mengkaderisasi partai, bahkan dalam tanda kutip mengkaderisasi masyarakat supaya ikut terjun dalam politik, dalam hal ini memilih misalnya, supaya nggak golput gitu ya. Betul. Ada aja kan atau ada strategi khusus nggak sih supaya orang melek gitu? Mungkin lebih pada ya karena kita juga ketua umumnya Mas Ahaye, ketua umumnya masih muda, jadi dia paham sekali apa yang ketua umum gue juga muda ya. Ternyata sekalian ya. Tapi ya itu beliau paham sekali apa yang menjadi concern utama, apa yang menjadi, dan kita juga jadi lebih sering berdiskusi sama anak-anak muda gitu. Mungkin karena gap usia yang lebih sedikit sehingga lebih banyak paham, lebih banyak tahu dengan apa yang menjadi concern gitu. Dan itu yang kemudian menjadi bagian dari strategi utama kita. Jadi melihat apa yang dikonsenkan anak muda. Concern anak muda itu adalah menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari strategi besar pemilu Partai Demokrat sendiri gitu. Termasuk salah satunya adalah kalau kita strateginya? Strateginya atau ada gagasan yang ditawarin atau gimana? Nah, ini gagasan yang ditawarin. Menurut gue lebih pada gagasan yang ditawarkan. Karena selama ini kita tuh suka melihat anak muda ini adalah hanya di kawasan misalnya Jaksel, anak-anak muda yang tech savvy, yang sangat-sangat oke di media sosial, urban gitu. Sedangkan banyak sekali anak-anak muda tuh yang di daerah yang bahkan mereka takut abis sekolah nggak tahu mau kerja apa. Ada banyak yang nggak tahu nanti mau sekolah kayak gimana. Ada banyak guru-guru honorer yang masih muda yang digaji 300.000 per bulan. Itu salah satu concern bahwa concern Demokrat saat ini adalah gimana caranya bahwa ini loh inklusivitas ini yang harus kita baru masuk. Iya, inklusivitas ini bahwa kadang-kadang kita tuh mengira seolah-olah anak muda ini adalah anak-anak muda yang kaum urban, yang tech savvy, yang ada di media sosial. Kita sebenarnya melihat anak muda terus lebih luas. Kita harus melihat anak muda lebih luas karena ada yang di daerah, ada yang kota, maksudnya gitu. Iya gitu. Dan kalau kita lihat di daerah-daerah keresahannya tuh jauh lebih banyak gitu. Keresahannya bukan cuman ya kita tahu ada keresahan-keresahan yang kita dapat sekarang gitu ya sebagai anak muda urban misalnya gitu. Tapi yang lebih berat adalah ya ini yang anak-anak muda yang di daerah yang sebenarnya ceruknya lebih besar tapi nggak punya akses untuk ngomong, nggak punya akses untuk bisa berbicara, dan itu yang justru malah menjadi concernnya Mas Ahaye selama ini. Gue tuh kemarin ada lucunya, bukan lucu sih, menarik ya. Teman gue yang P3 itu, apa nih tagline-nya? Ekonomi murah, kerja mudah katanya. Hidup berkah katanya. Memang P3 banget gue bilang. Tapi kan itu maksudnya semua pastilah tentu punya. Semua punya partai politik punya jualannya masing-masing. Jualannya masing-masing. Kalau partai gue kan BPJS gratis. Nah, itu kita aminkan ya. BPJS gratis. Tapi kalau kita kan kalau berkoalisi kayaknya enak kita untuk berdiskusi. Gitu. Karena kan kita partai gue belum ada. Jadi kapan deklarasi? Ojo ke susu. Jadi kapan deklarasi? Ini sebenarnya kalau gue coba rangkum ya, cerita lu tentang kenapa lu masuk Demokrat, kemudian dari melihat apa yang dikerjakan Pak SBY, kemudian lu melihat apa aja masalah-masalah yang dihadapi Mas Ahaye baru pertama kali jadi ketum gitu kan. Terus gue melihat juga apa yang ingin dilakukan Demokrat, misal tadi lu bilang inklusivitas, melihat masalah-masalah anak muda di daerah, misalnya gaji guru atau hal-hal lain. Yang kemudian lahirlah tagline tentang perubahan dan keberlanjutan. Masalah koalisi ini tadi lu bilang juga bahwa ini konsekuensinya kan. Berarti memang partai politik juga harus melihat itu. Harus melihat misalnya koalisi ini kurang pas, pindah ke koalisi lain. Itu sebenarnya menurut gue sebenarnya normal dalam partai politik. Itu hal yang biasa lah ya. Dan sebenarnya tapi ada tambahan. Apa yang dilakukan Partai Demokrat sebenarnya bukan hal yang biasa yang kemudian, tapi karena ada sesuatu yang sangat-sangat prinsipil dan fundamental yang kemudian. Kalau gue jadi Partai Demokrat, gue merasa dihianati sih. Nah, iya kan? Nah, iya. Dan kemudian gini, intinya adalah kalau kita mau kerja bareng, Bel. Kalau belum jadi kerjanya aja kita udah banyak trustnya nggak ada kepercayaan satu dengan yang lain, gimana kita bisa kerja bareng untuk membangun hal yang lebih besar gitu kan. Jadi mungkin itu yang menjadi concern utama Partai Demokrat. Kita harus dalam koalisi kerasa sakit hatinya tuh. Dalam koalisi dan kerja bareng itu kan intinya adalah harus ada prinsip kepercayaan, harus ada prinsip kelihatan lu sayang banget sama Demokrat itu. Prinsip kepercayaan, prinsip kesetaraan, dan itu yang tentu tidak kita dapatkan di koalisi yang sebelumnya. Yang kemudian itu yang akhirnya kita berpindah gitu.
Bukan berpindah, tapi memang harus pindah. Memang harus pindah gitu. Oke, ini terakhir dari gua, dan lu ngadap sini sih kameranya. Ternyata ini cepet ya, gue kayak nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Di sini kameranya, lu harus sampaikan tentang apa sih ajakan lu supaya orang pada mau gabung Demokrat. Tapi bukan memilih ya, kalau memilih kan belum boleh tuh. Apa ajakan supaya gabung Demokrat? Apa sih yang ditawarkan Demokrat? Kemudian kesempatan apa yang diberikan Demokrat kepada anak muda yang hari ini kurang melek lah sama politik, gue bilang. Kalau kita mau merubah sesuatu, kita harus masuk ke sistem yang ada. Itu ya. Itu kalau kita mau merubah sesuatu, kita harus masuk ke sistem yang ada. Tapi ketika kita mau masuk ke sistem yang ada, kita harus berpikir kendaraan politik mana yang paling baik. Kendaraan politik yang baik adalah, bagi kita anak muda, adalah kendaraan politik yang memberikan kesempatan. Dan Partai Demokrat adalah salah satu partai yang memberikan kesempatan luar biasa untuk anak muda. Bukan cuman jadi maskot, tapi benar-benar didengar dan diberikan peran untuk berkontribusi lebih besar ke partai dan ke kerja-kerja partai. Jadi kita nggak pernah dianggap karena masih muda jadi tidak berpengalaman, enggak. Tapi justru karena anak muda kita punya gagasan yang lebih besar, kita punya semangat yang lebih baik. Kalau kata Mas Ahaye, muda adalah kekuatan. Nah, itulah kenapa Partai Demokrat nggak pernah membeda-bedakan mana yang tua mana yang muda, tapi selama kita punya kapasitas dan kapabilitas, kita punya peran dan kontribusi untuk partai, kita akan selalu diberikan tempat. Mantap. PSI sama Demokrat tos dulu dong. Tos dulu deh. Nah, itu teman-teman Geolive, ini apa yang disampaikan Mbak Diska ini membuka apa ya? Cakrawala kita berpikir lah sebagaimana sih Demokrat sebenarnya. Kan kadang kalau nggak ada anak muda yang ikut podcast kali nggak tahu Demokrat itu gimana sebenarnya kan. Jadi kan gue jadi tahu sekarang dan teman-teman Geolive bisa menilai. Gimana mau pindah KTA? Enggak. Gua akan PSI hidup dan mati gua. Dan terima kasih pemirsa Geolive, dan kita akan Vokal Belmondo Podcast selanjutnya dengan politisi-politisi muda dari partai lain. Masih ada sih yang Nasdem belum, PKS belum, Gerindra belum, Partai Umat belum. Masih banyak dan partai-partai lain, dan saksikan nanti di next video selanjutnya kita bersama politisi muda yang mana. Terima kasih Mbak Diska atas kedatangannya hari ini. Terima kasih pemirsa Geolive.